Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari saudara Suja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud jual beli murabahah? Bolehkah jual beli murabahah melalui bank syariah? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kata murabahah ini diambil dari kata ribhun yang artinya keuntungan. Di masa silam misalnya ada orang yang dia ingin memiliki barang tertentu, terus dia minta ke orang lain, tapi ketika itu dia nggak bawa duit. Dia minta ke orang lain, ishtari hadza urabbihuka. Tolong belikan barang ini, nanti saya beli ke kamu dan saya kasih keuntungan kepadamu. Nah, jual beli ini disebut jual beli murabahah karena pihak pembeli secara terus terang bersedia memberikan keuntungan senilai tertentu kepada penjual. Sehingga inti dari jual beli murabahah di situ adalah pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama tahu berapa harga modalnya dan sama-sama paham seberapa nilai keuntungan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Karena itu para ulama mengatakan bahwa jual beli murabahah ini bagian dari bai'ul amanah, jual beli amanah. Dan jual beli amanah itu ada 3. Yang pertama adalah bai'ul murabahah, bai'ut tauliyah, dan bai'ul wadi'ah. Jual beli amanah artinya adalah jual beli di mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya, harga kulak, harga modal dengan jujur. Sehingga pembeli memberikan amanah kejujuran kepada penjual untuk menyebutkan harga kulak dengan benar. Kemudian di situ ada 3 macam. Yang pertama jual beli murabahah. Bentuknya adalah si penjual menyebutkan harga kulak dan dia minta keuntungan. Misalnya ya, saya punya HP, kemudian saya jual HP ini ke Anda. Kemarin saya beli ini 1 juta, kalau mau saya minta 1.200.000. Kemudian kita sepakat. Maka 200 tadi adalah ribah, keuntungan yang saya ambil, dan transaksi ini namanya murabahah. Kemudian jenis yang kedua adalah bai'ut tauliyah. Bai'ut tauliyah artinya jual beli dengan harga yang sama seperti harga kulak. Si penjual menyebutkan secara jujur, harga kulaknya sekian, saya beli sekian, saya jual ke Anda persis seperti harga saya beli. Ini saya kemarin beli HP 1 juta, saya jual ke Anda 1 juta. Terus kita sepakat. Ini namanya bai' tauliyah. Kemudian yang ketiga adalah bai'ul wadi'ah, jual beli dengan harga yang lebih rendah. Dan kita sama-sama jujur menyebutkan harga kulak. Seperti tadi, HP ini saya beli 1 juta. Kemudian saya sudah bosan, kalau Anda ingin memilikinya, saya jual ke Anda 600.000. Saya rugi 400, tapi kita sama-sama sepakat. Nah, semua jual beli ini diperbolehkan oleh para ulama, dan kita sama-sama tahu berapa nilai harga kulak, berapa nilai keuntungan, atau bahkan nilai kerugian. Hanya saja menurut Malikiyah, jual beli amanah, dan termasuk juga jual beli murabahah, ini khilaful aula, kurang disarankan. Yang lebih disarankan adalah bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah itu lawan dari bai'ul amanah, lawan dari jual beli amanah. Kalau tadi dalam jual beli amanah, pihak penjual secara jujur menyebutkan harga kulak. Kalau bai'ul musawamah, pihak penjual tidak pernah menyebutkan berapa harga kulak, dan dia juga tidak pernah menyebutkan berapa nilai keuntungan yang dia dapatkan. Sehingga pembeli sama sekali buta berapa nilai harga kulak, dan dia juga buta berapa keuntungan yang dimiliki oleh penjual. Baik. Menurut Malikiyah ini lebih bagus. Kenapa? Karena secara umum manusia itu kurang menyukai kalau dalam transaksi pihak pembeli mengetahui berapa nilai keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Karena itulah dalam Malikiyah lebih dianjurkan dalam jual beli si penjual tidak menyebutkan berapa harga kulaknya dan berapa nilai keuntungannya. Meskipun itu boleh saja.
Kemudian dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, berarti inti dari jual beli murabahah di situ adalah yang pertama, adanya kejujuran dari pihak penjual untuk menyebutkan harga kulak. Yang kedua, adanya keuntungan dalam transaksi. Jika dua ini ada, maka bisa disebut baik murabahah atau jual beli murabahah. Baik terlepas dari cara pembayaran tunai maupun kredit. Bisa saja murabahah dilakukan secara tunai. Juga bisa saja murabahah dilakukan secara kredit. Karena masalah pembayaran ini tidak mempengaruhi status dari nama murabahah. Karena itu kita bisa saksikan bahwa istilah murabahah untuk praktek di perbankan dan menurut yang difahami oleh masyarakat nampaknya mengalami penyempitan makna. Kalau murabahah menurut kitab-kitab fikih ini terlepas dari apakah dibayar tunai atau kredit. Tapi di zaman sekarang orang memahami yang namanya murabahah itu identik dengan jual beli kredit. Ya, cuman dilakukan dengan bank syariah atau dengan BMT atau dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Dan ini kesalahan dari sisi istilah, karena yang benar murabahah itu tidak ada sangkut pautnya dengan cara pembayaran baik tunai maupun kredit. Ini yang mungkin perlu kita luruskan, bahwasanya baik murabahah itu tidak harus dibayar secara kredit. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait apa? Terkait di bank syariah. Bagaimana transaksi jual beli murabahah di melalui bank syariah. Baik. Murabahah itu termasuk jual beli. Artinya pihak yang melakukan murabahah satu pembeli, satu penjual. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Perbankan syariah di tempat kita, mereka berada di bawah regulasi Bank Indonesia dan OJK. Dan secara undang-undang, perbankan syariah di tempat kita, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi bank nggak boleh kemudian dia misalnya kulak mobil atau kulak rumah, beli mobil banyak atau beli rumah banyak, kemudian dia pasang promosi di depan kantor, mobil ini kita menyediakan mobil A, B, C dijual, nggak ada. Jadi murni pembiayaan atau jadi bank tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu. Sehingga kita mempertanyakan, kalau kemudian bank itu tidak diizinkan untuk melakukan bisnis real, tidak boleh menjual, beli barang kemudian dia jual, maka bagaimana mungkin transaksi mereka bisa disebut murabahah? Padahal murabahah itu baik, jual beli. Ya. Sementara bank tidak dibenarkan untuk itu. Kemudian sisi masalah yang kedua, kalau tidak salah sekitar tahun 2008 atau 2009 terjadi permasalahan antara pihak bank syariah dengan Dirjen Pajak. Jadi ketika bank syariah menganggap bahwasanya transaksi kami adalah murabahah, berarti nanti terjadi dua kali transaksi. Pertama, transaksi bank dengan developer atau bank dengan dealer untuk mendapatkan mobil atau mendapatkan perumahan. Selanjutnya pihak bank akan menjualnya ke nasabah. Ya. Ini kalau pengakuan bank menyatakan bahasanya dia melakukan murabahah. Nah, oleh pihak pajak, bank, karena kalian telah menjual, berarti di situ harus ada pajaknya. Nah, kalau ini terjadi, nanti jadinya double counting. Pajak dua kali. Pajak ketika terjadi perpindahan kepemilikan dari dealer ke bank, dan pajak yang kedua dari bank ke nasabah. Dan pihak bank tidak mau seperti ini. Sehingga dengan alasan ketika pihak pajak menuntut hak pajak dari bank, maka kemudian oleh bank menyatakan bahwa kami tidak menjual, tapi kami melakukan pembiayaan. Jadinya secara realita tidak konsisten. Dia menyatakan bahasanya bank melakukan murabahah dengan menjual barang-barang tadi, tapi ternyata dalam prakteknya ketika itu berhadapan dengan pajak, bank menyatakan bahasanya itu pembiayaan. Dan kita bisa lihat realitanya. Jadi pihak bank, dia dalam masalah transaksi baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, pihak bank tidak pernah melakukan yang namanya akad
jual beli. Karena itu untuk transaksi yang dikreditkan semacam ini Dengan wakalah gitu. Biasanya nasabah akan diminta untuk datang ke dealer atau developer ngasih DP. Sehingga sudah terjadi transaksi antara nasabah dengan dealer atau developer. Dia ngasih DP ke dealernya atau developernya. Belinya itu antara nasabah dengan Developernya yang terjadi. Mengingat karena developer atau dealer minta uang tunai, sementara nasabah tidak punya uang tunai, dia datang ke bank. Dari referensi bank ini, oleh pihak bank dilunasi secara tunai, dan selanjutnya pihak nasabah membayar cicilan itu ke bank, dengan tentu saja ada marginnya di situ, ada nilai lebih. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah margin ini margin dari utang atau margin dari murabahah, margin dari transaksi jual beli. Kalau margin dari transaksi jual beli ini keuntungan yang halal. Tapi kalau margin itu dari utang, tentu saja ini bermasalah karena setiap keuntungan yang menghasilkan manfaat riba. Sementara di sini hakikatnya adalah nasabah dan dealer sudah melakukan transaksi. Nah, dia sudah bayar DP, nanti bank yang melunasi sisanya. Sehingga yang terjadi hakikatnya adalah posisi bank, lembaga pembiayaan yang memberikan utangan kepada nasabah untuk dipakai melunasi barang ke dealer. Kalau ini sejatinya transaksi yang terjadi, berarti keuntungan yang diperoleh bank, meskipun dia namakan itu murabahah, ini bukan murabahah, ini keuntungan dari utang. Dan wa kullu qardin jarra fihi naf'an fa huwa riba. Semua utang yang dia menghasilkan manfaat, maka itu statusnya riba. Ini permasalahan yang ada di perbankan syariah. Karena itulah di samping adanya regulasi dari BI yang melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli, karena itu sebenarnya kita merasa keheranan dengan penyebutan murabahah bank syariah, karena mengingat perbankan sendiri tidak melakukan bisnis real. Apakah itu termasuk hilah ya? Kita tidak sebut, mungkin ini kamuflase riba atau apa. Usaha yang sangat bagus untuk menyesuaikan diri dengan syariat. Cuman kalau kemudian itu tidak jual beli, itu utang, ya jangan sampai mengambil margin. Terus gimana caranya biar dia bisa mengambil margin dengan cara yang halal? Lakukan jual beli. Lakukan jual beli, dan akan beda antara jual beli dengan utang karena beda konsekuensi. Karena itu bagi penanya kita tidak mereferensikan, tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan transaksi murabahah dengan bank apapun. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian tanya jawab kami dengan Ustadz Amin Nurbait. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!